Halo semuanya, selamat datang di Ruang Belajar Geografi. Hari ini kita akan membahas rangkuman materi Geografi kelas 11 bab kedua, yaitu tentang sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Yuk kita langsung lihat penjelasannya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, ada baiknya kita membahas lagi apa itu flora dan fauna terlebih dahulu ya. Ini mungkin sudah pernah kalian temui waktu SMP atau bahkan SD ya, sudah membahas flora dan fauna, tapi kita ulas sekali lagi aja ya. Oke, untuk flora itu kalau bahasa sederhananya, flora itu intinya tumbuhan, sedangkan yang fauna intinya adalah hewan. Ya, intinya atau bahasa sederhananya itu. Kalau diartikan lebih lengkap tentang flora, itu berarti mencakup seluruh alam tumbuhan, termasuk semua populasi tumbuhan yang ada dan pernah hidup di periode waktu tertentu. Itu kalau penjelasan lengkapnya. Sedangkan yang fauna berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai hewan yang mencakup segala jenis dan macam hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan pada waktu tertentu. Itu pengertian secara lengkapnya. Tapi yang penting kita tahu intinya flora itu berarti tumbuhan, fauna berarti hewan. Jangan sampai terbalik ya. Oke, kemudian flora dan fauna itu menempati suatu tempat yang disebut dengan biosfer. Biosfer ini suatu lapisan di bumi yang menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Termasuk di dalamnya ada flora dan fauna, ada tumbuhan dan hewan itu tadi ya. Ditambah lagi manusia sebetulnya, tapi manusia di sini tidak dibahas, yang dibahas cuma flora dan faunanya saja. Kemudian biosfer itu suatu sistem yang kompleks yang dimana memuat sebuah ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup termasuk hubungan antara mereka kayak gitu. Jadi makhluk hidup itu kan tidak bisa hidup sendiri, pasti akan saling membutuhkan atau saling terkait satu sama lain. Nah, di dalam kehidupannya, di dalam prosesnya itu ada juga di biosfer. Semua itu ada di biosfer gitu. Termasuk mungkin kalian pernah belajar tentang rantai makanan. Nah, contohnya seperti itu ya, Jadi antara satu organisme dengan organisme lain tetap akan membentuk sebuah kesinambungan gitu. Oke, berikutnya kita kan tahu ya, Indonesia ini sangat kaya sekali akan keragaman hayatinya. Keanekaragaman hayatinya itu luar biasa banyak sekali. Nah, kira-kira apa aja yang membuat Indonesia itu sangat kaya? Kok macam-macam banget. Misal sederhananya aja kita bahas salah satu fauna burung aja ya yang sering kita lihat di alam bebas. Burung itu bentuknya, jenisnya di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, kira-kira kenapa ya? Kemudian ada lagi mungkin yang hobinya bercocok tanaman hias aja, yang sekarang sedang hits itu ya. Ada dedaunan, ada bunga-bungaan yang sering banyak dibudidayakan. Nah, kenapa jenisnya banyak sekali di Indonesia? Kenapa tidak cuma ada satu? Nah, ini pasti ada alasannya. Keanekaragaman Indonesia, keanekaragaman hayati di Indonesia ini disebut dengan mega biodiversity. Mega loh ya, berarti gede banget. Biodiversity berarti keanekaragaman yang sangat banyak, yang sangat tinggi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian faktor-faktornya apa aja? Kita lihat salah satu yang paling mendasar pasti karena ada pengaruh geografis. Pengaruh geografis Indonesia ini yang menyebabkan di Indonesia akan atau memiliki banyak sekali keanekaragamannya gitu. Kemudian lagi ada pengaruh astronomisnya. Pengaruh astronomis berarti mempengaruhi iklim di Indonesia tropis, sehingga banyak sekali makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungan tropis ini gitu. Oke, faktor-faktor yang menyebabkan kenapa ada perbedaan sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia ada 4 faktor. Yang pertama adalah iklim. Iklim ini sangat mempengaruhi terhadap cara beradaptasi makhluk hidup gitu ya.
Iklim ini di dalamnya ada suhu, kemudian ada kelembaban udara, ada angin, dan itu semua akan mempengaruhi terhadap adaptasi masing-masing makhluk hidup dan akan secara otomatis seperti apa ya, menyeleksi lah apa-apa saja yang bisa hidup di kondisi tertentu itu tadi gitu. Kemudian faktor yang kedua ada faktor biotik atau makhluk hidup itu sendiri. Makhluk hidup itu sendiri berarti ada yang berperan dalam proses perkembangbiakan, misal serangga kayak lebah gitu. Lebah kan hinggap di bunga, kemudian dia mengambil sarinya, kemudian ada serbuk-serbuk yang menempel di kakinya, kemudian serbuk sarinya diterbangkan menuju ke bunga yang lain, akhirnya terjadi perkembangbiakan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting di sini ada faktor biotik dari manusia, apalagi manusia ya. Manusia ini sangat sangat berpengaruh terhadap proses persebaran dan keanekaragaman hayati yang ada di dunia gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga ada faktor edafik atau faktor tanah. Tanah itu kan apalagi untuk flora ya, ini sangat mempengaruhi sekali jenis-jenis flora yang bisa tumbuh pada kondisi-kondisi tertentu gitu. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu didominasi oleh tanah vulkan karena di Indonesia banyak sekali gunung api. Kemudian ada andosol juga, yang keduanya ini merupakan ciri-ciri tanah yang subur. Tanah yang subur karena dia terus melakukan regenerasi tanah sehingga tidak kurang-kurang lah ya, nggak kurang-kurang unsur haranya gitu. Nah kemudian karena media tanamnya ini sangat subur, maka menyebabkan di Indonesia banyak sekali terdapat flora yang bisa tumbuh di sana. Nah karena banyak flora, otomatis banyak faunanya juga, karena dalam rantai makanan flora ini disebutkan sebagai produsen tingkat pertama gitu. Jadi cikal bakal dari kehidupan yang lain adalah dari flora dulu gitu. Makanya semakin banyak floranya, maka banyak kehidupan lain juga yang ada di tempat itu. Oke, kemudian yang terakhir ada faktor dari topografi. Topografi ini berhubungan dengan relief permukaan bumi. Ini juga berpengaruh terhadap sebarannya karena apa? Topografi di Indonesia, di lapisan troposfer ini akan berpengaruh terhadap perubahan suhu juga. Semakin naik 100 meter maka suhunya akan turun 0,6 derajat Celcius gitu. Jadi semakin tinggi tempatnya suhunya akan menjadi semakin dingin. Nah, otomatis di masing-masing ketinggian itu nanti juga beda-beda flora dan faunanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan flora ya. Kita lebih spesifik ke flora dulu, flora yang ada di Indonesia. Bagaimana sebaran flora yang ada di Indonesia? Ternyata Indonesia itu ada 3 pembagian zona flora dan fauna. Nanti ada zona Asiatis atau Indonesia bagian barat, kemudian ada zona peralihan atau zona tengah, Indonesia bagian tengah, dan zona Australis itu zona bagian timur, Indonesia bagian timur. Oke, untuk yang floranya dulu ya. Flora Indonesia di bagian barat ini bercorak Asia, otomatis di situ akan memiliki banyak kesamaan dengan flora-flora yang ada di Asia gitu. Nah, untuk tipe iklimnya menurut Köppen untuk Indonesia bagian barat ini masuknya ke AF. AF artinya apa? Itu basah ya, sangat basah, artinya sangat basah. Tropis basah. Karena tropis basah, maka di situ banyak yang namanya hutan hujan tropis. Didominasi dengan vegetasi kayu yang memiliki tinggi pohon yang luar biasa gitu ya, yang sampai membentuk kanopi itu seperti apa ya, seperti payung, ibaratnya seperti payung gitu, karena mereka sangat rimbun, kemudian satu sama lain saling terhubung sehingga membentuk seperti kanopi. Nah itu ciri-ciri flora di Indonesia bagian barat. Tapi apakah cuma ada kayu-kayu saja? Tentu tidak, ada flora-flora yang lain. Misalnya ada yang namanya bunga anggrek.
Bunga anggrek itu salah satu bunga khas Indonesia yang tumbuh di pedalaman Kalimantan sana gitu. Jenisnya banyak banget anggrek. Kemudian ada lagi bunga, mungkin kalian lebih familiar dengan bunga bangkai. Nah, itu juga ada di Indonesia bagian barat dan tidak akan ditemukan di Indonesia bagian lain gitu. Nah, kemudian masuk ke zona tengah. Nanti sambil dilihat di peta ya pembagiannya. Yang di bagian tengah atau zona peralihan, persebaran floranya itu masuk ke yang Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara sampai ke Kepulauan Maluku. Iklimnya kering dan suhu udara relatif panas jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia lainnya. Kemudian karena tadi ya iklimnya kering dan panas, maka vegetasi atau flora yang bisa tumbuh di sana didominasi oleh sabana dan stepa. Kemudian ada juga hutan campuran. Hutan campuran berarti bukan tipe hutannya sudah berbeda dengan hutan yang ada di Indonesia bagian barat gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke Indonesia bagian timur, bisa dilihat di gambar. Kawasan timur ini memiliki iklim AF juga sama seperti yang di bagian barat, namun ada sedikit perbedaan di sini. Karena kalau yang di barat itu kan didominasi atau dipengaruhi oleh Asia, sedangkan yang di timur bercorak Australis. Persamaannya itu dari hutan hujan tropisnya, otomatis di sana banyak vegetasi yang kayu juga seperti di Indonesia bagian barat. Namun di sini diselingi oleh sabana dan stepa. Jadi bahasanya seperti sabana tropis. Nah, kurang lebih seperti itu, sabana tropis. Ada sabananya, ada sifat-sifat australisnya, tapi juga ada hutan hujan tropisnya. Itu di Indonesia bagian timur. Oke, itu tadi sebaran flora di Indonesia. Sekarang kita ke sebaran fauna yang ada di Indonesia. Sama seperti flora, fauna di Indonesia juga dibedakan menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan barat atau Asiatis, kawasan peralihan atau di Indonesia bagian tengah, dan kawasan Australis itu ada di Indonesia bagian timur. Kita ke bagian barat lagi ya, yang tadi iklimnya adalah AF. Nah, untuk zona di kawasan Asiatis ini termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali sampai Bali. Bali itu masih ke Indonesia bagian barat atau masih tipe Asiatis gitu. Untuk yang ciri-cirinya tentu saja sama seperti floranya tadi ya, di Indonesia bagian barat atau Asiatis pasti memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia pada umumnya. Kemudian ditandai dengan apa? Ditandai dengan mamalia yang berukuran besar. Ini faunanya didominasi oleh mamalia yang berukuran besar. Kemudian di situ juga banyak sekali ditemukan jenis-jenis dari kera. Jenis kera itu banyak banget di Indonesia bagian barat gitu ya. Contohnya ada apa saja? Coba lihat gambarnya ya. Ini contoh-contoh hewan yang ada di Indonesia bagian barat. Ada harimau, gajah, badak, banteng, orangutan, siamang, monyet ekor panjang, owa, dan jenis-jenis dari kera lainnya. Kemudian ada juga tapir, kemudian ada juga kera gibbon. Gambar-gambarnya yang ada di layar ini ya, contoh gambarnya. Oke, itu Indonesia bagian barat. Kemudian Indonesia bagian tengah. Di zona peralihan ini berarti ada ciri-ciri Asia dan ada ciri-ciri Australis juga gitu. Meliputi mana saja daerah di Indonesia bagian tengah. Ini ada di Sulawesi, Timor, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri di Indonesia bagian tengah ini apa? Yang pertama,
faunanya ini bersifat endemis, jadi hanya bisa ditemui di tempat itu saja. Contohnya ada komodo. Komodo itu salah satu hewan endemik yang dimiliki oleh Indonesia yang hanya bisa ditemui di Kepulauan Komodo dan sekitarnya gitu. Kemudian hewan-hewan lain ada contohnya seperti biawak, ada burung maleo, ada anoa, ada babi rusa. Kemudian ada apa lagi? Ada komodo itu tadi dan lain-lain. Itu contoh Indonesia bagian tengah. Kemudian Indonesia bagian timur. Oke. Kalau Indonesia bagian timur, ciri-cirinya beda lagi dengan yang tengah dan barat tadi. Karena banyak pengaruh dari Australis ya. Jadi di sana akan ditemui banyak fauna yang memiliki kantong gitu ya. Kemudian memiliki banyak jenis burung. Burung di Papua itu banyak banget dan cantik-cantik banget di sana ya. Bulunya warna-warni dan mencolok, biasanya seperti itu. Kemudian contohnya itu ada kanguru pohon, kemudian tikus berkantung, musang berkantung, burung kasuari, burung cendrawasih, burung kakak tua dengan segala jenis variannya, spesiesnya ada banyak banget. Nah, itu contoh-contoh hewan yang ada di Indonesia bagian timur. Kemudian ada juga kuskus, ada berbagai amfibi. Itu contoh-contoh lain untuk fauna di Indonesia bagian timur. Oke, kita ke sebaran flora dan fauna dunia. Sekarang kita ke yang lebih luas. Mulai dari floranya dulu ya. Kita ke persebaran flora di dunia. Ada apa saja? Mari kita lihat petanya terlebih dahulu. Silakan dilihat. Nah, sambil diamati petanya, kita bahas satu persatu berdasarkan keterangan yang ada di dalam peta itu ya. Oke, yang pertama ada bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis, kalau dilihat wilayahnya itu ada di Indonesia, kemudian Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Oke, karakteristik hutan hujan tropis. Yang pertama, dia memiliki pohon utama yang tingginya sampai 40 meter dengan cabang-cabang yang berdaun lebat sehingga membentuk kanopi, dan daerah di bawahnya itu sangat lembab karena tidak bisa masuk sinar matahari gitu. Kemudian curah hujannya tinggi 200 sampai 250 cm per tahun. Ini bukan milimeter lagi ya, cm per tahun. Berarti kalau satuannya milimeter biasanya sampai ke 20.000 ya, 2.000 sekitar itu. Berarti tinggi banget, sangat basah sekali. Kemudian dasar hutannya itu nanti akan ditumbuhi rumput dan lumut sebagai penutup lahan gitu. Bisa dilihat sebarannya ya. Oke. Kemudian ciri-ciri atau sebaran flora dunia selanjutnya itu ada di hutan gugur. Bisa dilihat di dalam peta sebarannya. Hutan gugur itu ada di mana saja? Hutan gugur itu ada di sekitar Eropa Barat, Eropa Tengah, Asia Timur khususnya Korea dan Jepang, dan timur laut Amerika. Jenis vegetasinya yaitu ada oak. Kalau belum pernah lihat oak, ini gambarnya. Kemudian maple, kemudian ada castanea, ada basswood dan lain-lain gitu. Kemudian berikutnya ada bioma tundra. Tundra ini ditandai dengan iklim kutub ya, yang sangat dingin dan intensitas mataharinya itu sangat minim, jarang sekali disinari oleh matahari karena letak astronomisnya yang sangat tinggi, ada di sekitar kutub gitu. Nah, kemudian flora yang bisa tumbuh di sana hanya berupa lumut, biasanya lumut. Kemudian ada lumut kerak,
ada sphagnum dan seterusnya. Hanya itu saja yang bisa tumbuh, flora yang bisa tumbuh hanya itu saja. Gitu. Bisa dilihat di peta ya. Kemudian berikutnya ada sabana, bioma sabana. Bioma sabana ini ditandai dengan banyaknya rumput-rumput yang diselingi semak belukar. Jadi bedanya dengan stepa, kalau sabana ini diselingi dengan semak belukar, sedangkan stepa itu betul-betul hanya padang rumput saja gitu. Kemudian tadi sudah sabana, kemudian stepa ya. Stepa itu berarti yang terdapat di daerah tropis hingga subtropis, kemudian didominasi oleh rumput tadi ya, dan tidak diselingi semak belukar, Oke. Kemudian bioma berikutnya ada gurun. Gurun bisa dilihat di situ, disebarannya ada di mana saja. Gurun itu banyak terdapat di Afrika dan di Australia. Amerika juga ada ya, Amerika Utara itu ada gurun, di Afrika ada, di Asia juga ada, di Asia Barat. Ciri-cirinya yang seperti kalian bayangkan lah ya, gurunnya berarti sangat kering karena curah hujannya juga sangat rendah. Kemudian amplitude suhu di gurun itu sangat tinggi pada saat siang hari sangat panas, sedangkan pada saat malam sangat dingin gitu. Berarti kira-kira yang bisa tumbuh di sana apa saja? Ada kaktus, pasti ya. Tumbuhan xerophyt banyak tumbuh di sana. Oke, kita ke bioma selanjutnya yaitu bioma gurun. Gurun tadi ya, sebarannya ada bisa dilihat di peta, ada di Amerika Utara, Australia Barat, Asia Barat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Gurun seperti yang bisa dibayangkan, curah hujannya sangat rendah. Itu di bawah 250 mm per tahun. 250 mm ya. Berarti sangat jarang sekali. Kemudian perbedaan amplitudenya sangat besar. Artinya apa? Ketika siang sangat panas, ketika malam dia sangat dingin. Kemudian flora yang bisa bertahan hidup dengan kondisi lingkungan yang seperti itu biasanya jenis xerophyt yang memang tidak membutuhkan banyak air seperti kaktus. Itu contoh flora-floranya ya, dan tidak sangat disarankan untuk ada tanaman budidaya di sana, pasti akan mati langsung gitu. Oke, berikutnya ada bioma taiga. Taiga ini suatu daerah yang ditumbuhi oleh hutan yang memiliki daun jarum atau bersisik yang tersebar di daerah tropis hingga kutub gitu. Kemudian vegetasi yang ada di sana seperti conifer, pinus, spruce, alder, birch, dan cemara. Itu contoh-contoh flora yang memiliki daun jarum. Kemudian ada lagi bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini berarti ketika musim dingin, hutan-hutan ini atau tanaman-tanaman ini akan menggugurkan daunnya. Namun ketika musim panas, sinar mataharinya cukup, begitu juga dengan curah hujan dan kelembaban, maka menyebabkan tumbuhan atau floranya ini tumbuh kembali gitu. Kemudian yang ada di sana contohnya ada pohon birch, cedar, beech, elm, dan ek. Pohon ek itu banyak tumbuh di hutan gugur. Sebarannya ada di Amerika Serikat, kemudian Eropa Barat dan Asia Timur. Itu untuk bioma hutan gugur. Berikutnya kita ke sebaran fauna yang ada di dunia. Sebelum kita masuk ke sebaran fauna dunia, baiknya kita lihat dulu peta sebarannya seperti ini. Oke, di situ ada 6 zona pembagian fauna dunia. Yang pertama yaitu ada di kawasan Nearktik, bisa dilihat dalam peta ya. Nearktik itu meliputi Amerika Utara, Kanada, dan Greenland. Ya, itu sebarannya. Kemudian contoh faunanya ada tikus air, karibu, bison, muskox, rakun, kalkun, dan kambing gunung, sesuai dengan kondisi geografis yang ada di sana. Kemudian berikutnya ada kawasan neotropik. Daerah sebarannya ada di Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Fauna yang ada di sana ada tapir, kukang, terenggiling, tocan, antelop, kera hidung merah, dan lain-lain.
Berikutnya ke kawasan Australia, sesuai dengan namanya, ini berarti ada di benua Australia dan Selandia Baru ditambah Papua New Guinea ya. Fauna yang ada di sana ada platypus, kemudian hewan berkantung seperti kanguru dan kiwi, koala, kasuari, cendrawasih, emu, dan kakak tua gitu. Kemudian berikutnya di kawasan oriental, ini benua Asia ya, meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hewan yang ada di sana seperti harimau, gajah, siamang, badak bercula 1, babi rusa, menjangan, kera, dan tapir. Kemudian berikutnya di kawasan Palearktik, bisa dilihat di tandanya itu, wilayahnya ada di Eropa dan sebagian Asia dan Afrika Utara. Jenis fauna yang ada di sana ada sapi, domba, burung robin, kerbau, rusa kutub mungkin ya, keledai, beruang kutub, dan Marco Polo. Yang terakhir ada zona kawasan Ethiopia, bisa dilihat di gambar. Ethiopia ini ada di Afrika Selatan, kemudian meliputi gurun Sahara dan Madagaskar juga, sehingga jenis fauna yang khas di daerah seperti ini adalah zebra, okapi, unta, jerapah, badak Afrika, gajah juga ada di sana, singa. Nah, itu contoh-contoh hewan yang ada di kawasan Ethiopia. Oke, yang terakhir adalah upaya konservasi dari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Konservasi itu berarti sebuah upaya untuk melindungi kelestarian flora dan fauna. Karena apa? Kalau tidak diadakan konservasi seperti ini, mereka pasti akan cepat habis. Apalagi manusia semakin banyak alasan untuk mengeksploitasi flora dan fauna itu tadi, sehingga perlu diadakan sebuah konservasi atau upaya pencegahan supaya flora dan fauna ini tidak punah dan tetap lestari gitu. Nah, upaya-upaya konservasi itu ada apa saja? Contohnya yang pertama ada hutan lindung. Hutan lindung ini fungsinya, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, hutan lindung ini kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, mencegah bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Ini tujuan dari hutan lindung. Kemudian hutan lindung ini biasanya ada tindakan dari pemerintah sih ya. Kalau misalnya ada yang menebang pohon dan seterusnya, itu nanti akan dikenakan sanksi dari pemerintah. Biasanya seperti itu. Dan ini banyak terdapat di seluruh wilayah Indonesia karena fungsinya tadi ya. Kemudian bentuk konservasi yang kedua yaitu cagar alam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tadi ya, cagar alam ini adalah sebuah suaka alam yang berhubungan dengan hewani dan alam nabati yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi cagar alam ini kalau tadi kan hutan lindung fungsinya lebih ke tatanan air, kemudian menjaga supaya tidak terjadi bencana banjir dan seterusnya, tapi kalau cagar alam ini lebih spesifik ke flora dan faunanya itu sendiri. Kemudian contoh beberapa cagar alam yang ada di Indonesia, cagar alam Cibodas itu ada di kaki Gunung Gede. Di cagar alam ini banyak terdapat flora dan fauna. Kemudian cagar alam ini termasuk dalam hutan hujan tropis karena di daerah ini intensitas hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Kemudian contohnya ada lagi cagar alam Krakatau yang terletak di Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Ini banyak digunakan sebagai laboratorium geografi, vulkanologi, biologi, tektonik, dan seterusnya. Kawasannya cukup luas, meliputi Pulau Sertung, Krakatau Besar, Krakatau Kecil, dan Anak Krakatau. Berikutnya ada cagar alam Pangandaran, ini terdapat di Banten, tempat untuk pelestarian hewan seperti rusa, banteng, dan babi hutan. Baik, berikutnya suaka margasatwa. Suaka margasatwa ini adalah suaka alam yang berfungsi untuk tempat hidup margasatwa yang beberapa di Indonesia itu banyak sekali dikembangkan untuk pengetahuan juga. Contohnya ada suaka margasatwa di Muara Angke, Bawean, Cikepuh, Palian, Harlu, Kateri, dan Danau Taudali gitu. Yang terakhir ada Taman Nasional. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang pedoman zonasi Taman Nasional. Taman Nasional ini adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli.
dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Yang paling terkenal di sini ada Taman Nasional Ujung Kulon. Tahu semua ya, Ujung Kulon itu untuk konservasi apa? Di sana ada badak yang menjadi salah satu hewan endemik Indonesia yang hampir punah. Jumlahnya tidak banyak lagi. Kemudian ada juga beberapa taman nasional di Pulau Jawa yang difungsikan untuk konservasi banteng Jawa, kemudian ada burung merak dan lain-lain, banyak banget. Nah, nanti tinggal dicari lagi contoh-contohnya dan sebaran-sebarannya. Oke, untuk materi kelas 11 tentang sebaran flora dan fauna selesai.